Waalaikumsalam Ibu Santi. Gimana kabarnya Bu Tri? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Santi kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu Tri. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Menurut Ibu nih pada coaching kali ini, coach dan coacher nanti saya amati ya Bu sesuai dengan nilai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak. Terus jangan lupa pada saat melakukan coaching Ibu menanyakan beberapa pertanyaan kepada coacher dan coacher mendapatkan respon dan tanggapan pertanyaan Ibu. Nah, jangan lupa juga Bu sesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, untuk pertama pertanyaan saya Bu, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama persen atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi persentase sama perhatian penuh ya. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi bagaimana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir nih Bu. Indikator apa sih yang ingin Ibu sampaikan pada saat Ibu nanti melakukan coaching? Saya ingin coacher saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Ibu, kalau begitu semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching Ibu yang Ibu lakukan dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian prosesnya nanti akan bisa kita laksanakan meningkatkan semangat Ibu ya. Silahkan Bu, silahkan lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Santi kesempatannya. Oke Bu Tri. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Bu Tri? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu Yuli ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu Tri, betul. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Ibu Tri. Mungkin setelah sharing dengan Ibu Tri, mungkin saya sedikit lega dan saya bisa mendapatkan solusi permasalahan yang saya miliki Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu sampaikan? Begini Bu Tri, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah, lagi-lagi ceramah, padahal kan kita diketahui bersama ya Bu nah perkembangan zaman semakin maju, jadi teknologi pembelajaran semakin pesat Putri. Guru-guru di sekolah itu sebenarnya tidak mau menjadi perubahan, jadi yang hanya mengandalkan metode konvensional saja ya Putri, sehingga pelajaran jadi kurang bervariasi Putri. Oke, kalau saya garis bawahi ini yang berarti permasalahan dari Ibu Yuli ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, begitu ya Bu? Betul Bu Tri, kurang bervariatif, baik masalah media ataupun model pembelajaran masih yang model yang lama saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu Tri, yang saya dapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu Tri. Oke, jadi yang Ibu Yuli harapkan ini adanya perubahan ya Bu?
Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau dapatkan? Begini Bu Tri, saya adanya perubahan misalnya dalam penyampaian metode, nah model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja Bu Tri menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis. Sekarang sedang maraknya Bu Tri yang kita gunakan mengandalkan metode ceramah saja, tanya tanpa adanya media apapun, jadi yang lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Yuli sekarang ini berada di level berapa nih? Putri, sepertinya kami masih di level 6 lah, karena di sekolah lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga level yang lebih tinggi itu lagi seperti agak sulit-sulit. Mungkin saat ini masih di level itu Putri. Oke, di level 6 di kondisi sekarang ini. Kira-kira di level berapa nih yang bisa diangkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Yuli? Mungkin bisa diadakan sampai level 8, yaitu Putri. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan yang kritik dari guru senior. Apabila level mungkin menjadi level 8, kualitas pendidikan saya menjadi lebih baik ya. Guru-guru menjadi aktif dan bervariatif dalam mengajarnya. Mungkin dari level 6 tadi ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 6 ke level 8 ya Bu. Ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Bu Tri, saya tuh kan memikirkan apa yang rencana ditindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan memberikan seperti pendamping individu antar saya dengan rekan guru yang sejawat secara fase to fase, tapi berganti seperti itu Bu Tri. Oke, untuk rencananya nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin akan Ibu Yuli terapkan lagi? Mungkin Bu Tri nanti saya akan coba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Bu. Benar, Ibu Yuli ini pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingan pelatihan atau workshop ya. Nah, dari perencanaan itu kira-kira perencanaan yang lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya Bu Tri, mentoring yang karena kalau untuk yang di pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu biaya yang banyak, juga waktu juga tidak sebentar Bu. Kemudian biaya juga karena mencari narasumber itu kan perlu biaya dan kompetensi. Jadi untuk mungkin saya lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Ibu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira siapakah yang bisa menjadi support Ibu atau yang bisa membantu Ibu? Ada sih Putri, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan ke teman sejawat, rekan-rekan guru di sekolah, memang ahli dalam bidang IT atau teman-teman yang sudah menggunakan pembelajarannya tuh yang bervariatif dalam pembelajaran. Oke, berarti Ibu Yuli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu.
dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah Bu Tri, secepat ini mungkin minggu depan saya akan melakukan dan saya mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dan rekan-rekan sejawat. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu Yuli, bagus sekali ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Bu Tri, saya mendapatkan gambaran yang bagaimana caranya untuk menjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memangnya memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya ya Bu Yuli setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-ceritanya lagi. Dari percakapan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya, semoga rencana-rencana Ibu Yuli untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Tri, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah itu mendengarkan keluh kesah dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa juga berubah di dalam sekolah saya. Sama-sama Bu Yuli, mungkin lain kali kalau ada ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tri. Dadah. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Tri, tadi kan sudah melakukan coaching ya sama Bu Yuli. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu masalah pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi Bu terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, kalau begitu Bu Tri, menurut saya sih sebagai observer ya, dari yang proses coaching Ibu lakukan bersama Ibu Yuli tadi sudah berjalan baik dan sesuai dengan alur tirta Ibu. Saya juga sudah berusaha sebagai ibu, Bu Tri ini sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan dari Ibu Yuli dan berusaha juga menemukan solusi yang dari permasalahan Ibu Yuli. Tadi saya melihat juga di coaching tadi sudah Ibu lakukan sesuai prinsip coaching loh Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk menghasilkan coaching yang lebih baik lagi nantinya? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur coachingnya kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, bagus sekali Bu kalau begitu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat ya Bu Tri ya. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.